Halo semua, jumpa lagi dengan saya dalam asuhan kebidanan pada masa nifas. Kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan data pada masa nifas. Jadi pengumpulan data pada masa nifas kemarin sudah kita lakukan pengumpulan data dalam bentuk anamnese atau wawancara. Maka sekarang kita akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada ibu nifas. Jadi pemeriksaan ini merupakan salah satu pengumpulan data objektif yang dilakukan pada masa nifas yang cukup mudah dan cukup akurat. Selain pemeriksaan juga banyak pemeriksaan yang dilakukan, yaitu meliputi observasi, kemudian juga ada pemeriksaan laboratorium. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang pemeriksaan fisik pada ibu nifas, ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya, jadi adapun tujuan pemeriksaan fisik ini adalah untuk mengkonfirmasi data subjektif yang telah disampaikan oleh pasien dan untuk mengetahui status kesehatan pada pasien. Oke, jadi untuk pemeriksaan fisik yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kondisi pasien, ya. Jadi di sini yang kita periksa adalah keadaan umum pasien, kemudian keadaan emosi pasien dan kesadaran pasien, kemudian pemeriksaan fisik umum lainnya meliputi tanda-tanda vital yaitu suhunya, nadinya, pernapasannya, kemudian juga pemeriksaan yang lain seperti misalnya berat badan, ya. Tensi juga menjadi perhatian khusus pada ibu nifas. Nah, kemudian selain pemeriksaan fisik umum, juga kita melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana tujuannya adalah untuk menafis apakah ibu nifas ini mengalami kondisi yang fisiologis atau mengalami kondisi yang patologis atau ke arah komplikasi. Jadi adapun alat-alat yang disiapkan adalah ini ada sarung tangan, kemudian ada alat pengukur tensi, pengukur suhu, ya, termogan, kemudian ada stetoskop, kemudian ada pen light, ya, untuk memeriksa angka pasien, kemudian ada reflex hammer, kemudian juga kita menyiapkan kapas DTT, ya, jadi untuk pemeriksaan pulsa pasien. Kemudian juga kita menyiapkan bengkok, ada celana dalam, ada pembalut, kemudian ada alas bokong, ya, yang disposable. Kemudian juga kita siapkan BH untuk cadangan pasien dan juga ada tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Jadi itu persiapan yang dilakukan. Kita melakukan kegiatan, kita akan melakukan hand hygiene, ya, dimana kita basahi tangan dulu, kemudian kita gosok-gosok telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian gerakan mengunci, kemudian jempol, terakhir kurang lebih selama 30 menit. Kita akan menggunakan sarung tangan. Di sini pada saat pemeriksaan fisik kita tidak harus menggunakan sarung tangan steril, jadi cukup sarung tangan kerja. Pemeriksaan awal yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, ya. Jadi setelah gimana kita lakukan setelah mengetahui KU pasien. Jadi kapan KU pasien dibilang baik? Pada saat kita melihat pasien dalam kondisi kesadaran yang penuh, kemudian status emosi stabil, dan juga dalam kondisi dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Juga dia respect terhadap orang lain dan lingkungan.
Jadi pada saat ini kita lihat kondisi pasien baik, kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebelumnya kita komunikasi dulu dengan pasien, ibu. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu untuk mendapatkan kondisi status kesehatan ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, jadi setelah kita minta izin kepada pasien, maka kita akan melakukan pemeriksaan ya, yang meliputi pengukuran suhu tubuh ya, jadi menggunakan ini ya, karena sekarang musim corona ini suhu pasien dalam kondisi yang normal ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan tensi. Ibu permisi ya, saya periksa tekanan darahnya. Oke, tensi ibu dalam kondisi normal. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan nadi dan pemeriksaan pernapasan. Ya, jadi secara umum nadi dan pernapasan ibu nifas adalah dalam kondisi yang normal. Ya, jadi kalau dia tidak ada indikasi shock atau mungkin ada indikasi infeksi, ya, jadi kondisinya akan dalam kondisi normal. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan head to toe. Ya, jadi kita awali dengan pemeriksaan kepala. Jadi kita melihat, permisi ya Bu ya, saya periksa rambutnya. Kita melihat rambutnya apakah bersih atau tidak, kemudian juga kita lihat kerontokan rambut. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan melihat kondisi raut wajah ibu secara umum ya, jadi apakah ibu tampak udin. Ya, di sini ibu wajahnya tampak tidak udin, tidak pucat. Kemudian kita lihat di mata pasien apakah tampak mengantuk atau dalam kondisi yang terjaga penuh. Jadi di sini kita lihat ya, jadi periksa secara etika, kita periksa dari yang terjauh ya, bagian terjauh menuju yang bagian terdekat. Kita lihat konjungtiva pasien merah muda, kemudian skleranya putih ya, begitu juga mata kanannya ya, konjungtiva merah muda dan skleranya putih. Kemudian kita lihat hidungnya, apa ada kulit, kemudian apakah ada iritasi hidung ya, jadi untuk men-screening kalau misalnya ternyata peningkatan suhu tubuh, siapa tahu disebabkan oleh infeksi sistemik atau mungkin karena infeksi di saluran reproduksi. Nah, selanjutnya kita akan lihat bibir pasien ya. Di sini yang kita lihat adalah warna bibir, apakah pucat, kebiruan, atau merah segar, atau kering ya. Kemudian apakah di mulutnya ada stomatitis. Kemudian kita lihat di giginya apakah karies apa tidak ya, bersih, kebersihan mulutnya. Kemudian lidahnya apakah bersih atau kotor, dan juga lihat tenggorokannya apakah ada pembesaran tonsil atau tidak ya. Nah, ini semua hasilnya dalam kondisi yang baik ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan di leher. Jadi di sini pasien diminta untuk menelan ludah ya, jadi kepala sedikit didongakkan, kemudian menelan ludah untuk melihat memeriksa pembesaran kelenjar tiroid.
Ibu mohon bantuannya untuk menelan ya. Setelah kepalanya mendongak, kita minta menelan ya. Kemudian tidak ada pembesaran punjer tiroid. Kemudian kita lihat apakah ada pembesaran dan pelebaran vena jugularis. Begitu juga di leher kanannya ya. Di sini juga tidak ada. Kemudian kita akan lanjutkan memeriksa pada daerah dada untuk mengecek apakah pasiennya ada gangguan bernafas apa tidak ya, bunyi jantung dan bunyi paru. Ibu permisi ya, saya periksa dadanya. Kita dengarkan suara jantung pasien ya. Jadi karena sering sekali pada pasien nifas ya, terkadang terjadi kegagalan jantung kalau memang sebelumnya ada riwayat gangguan jantung ya, akibat kembalinya aliran darah yang tadinya mengaliri darah bayi ke tubuh ibu. Nah, itu juga di parunya, kita dengar suara napasnya, apakah ada ronsis, lidor, wheezing ya. Jadi kita cek pelan-pelan ya. Nah, ini kebetulan pasiennya tidak ada gangguan irama jantung dan tidak ada gangguan irama pernapasan. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan pada daerah payudara. Ibu mohon maaf, saya periksa ya payudaranya. Ini kebetulan pasiennya tidak pakai bra, jadi kalau pakai bra pasiennya kita lihat bra yang digunakan. Apakah branya dalam kondisi bersih, menyerap keringat, dan menyangga payudara. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan melihat di payudaranya. Di sini yang kita lihat adalah kondisi kebersihan payudaranya. Biasanya kalau payudaranya kotor akan tampak pada seputar putung dan areola, itu akan ada kerak. Kemudian juga ada di payudaranya menggunakan ramuan dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan memeriksa di daerah payudara secara utuh, apakah simetris apa tidak. Kemudian puting susunya menonjol atau tidak. Kemudian juga kita coba ya. Minta pasien mengangkat tangannya. Ibu tolong diangkat tangannya deh. Kemudian kita lakukan palpasi pada daerah payudara untuk mengetahui apakah ada benjolan patologis atau enggak. Periksa sampai di aksila. Kemudian yang terakhir kita pencet areola untuk memastikan asinya keluar. Ini asinya sudah keluar ya, jadi ini nifas hari ke-6 ya. Nah, begitu juga pada payudara yang kanan. Kita cek sampai ke aksila, tidak ada, dan pencet asinya keluar. Tidak ada ya, jadi asinya juga keluar. Nah, kemudian selain kita melihat itu, jadi kalau misalnya ada tanda lecet atau misalnya ada mastitis, kita sekalian untuk mengecek atau bendungan kita raba di mana kira-kira posisi mastitis atau lecet yang dialami oleh pasien. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pada pemeriksaan abdomen. Nah, apa saja sebelumnya kita turunkan tangan pasien dulu. Setelah selesai pemeriksaan payudara. Nah, pada abdomen kita melihat bagaimana kondisi abdomen pasien, di mana yang kita cari di sini adalah kandung kemihnya penuh atau tidak, kemudian kita melihat uterusnya posisinya bagaimana, kemudian juga nanti melihat diastasis recti abdominalis dan memeriksa adanya CVAP. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memeriksa kandung kemih pasien. Jadi kita mengidentifikasi apakah kandung kemihnya penuh apa tidak dengan melihat ya. Jadi perubahan letak uterus. Jadi kalau uterus bergeser ke kiri atau ke kanan, kemungkinan karena kandung kemihnya penuh. Kemudian kita lakukan perfusi. Kalau misalnya penuh akan terdengar suara redup seperti balon dan pasien merasa tidak nyaman. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan uterus ya. Jadi yang pertama kita periksa adalah tinggi fundus uteri ya. Jadi letakkan satu tangan di bawah ya untuk menyangga uterus di atas suprasimfisis, kemudian tangan yang satu meraba di atas fundus. Ya, jadi kita ukur ini karena pasiennya 6 hari, biasanya TFU-nya adalah setengah pusat simfisis ya.
Jadi sudah di bawah ya, sudah setengah ya. Kalau kita hitung 1 cm uterus menurun tiap hari. Nah, kemudian kita raba bagaimana kontraksinya, apakah kuat, baik ya. Kemudian kita juga menekan apakah ada nyeri tekan atau enggak. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan diastase rekti ya. Jadi diastase rekti abdominalis biasanya terjadi pada pasien yang mengalami polydramnion, bayi besar atau gemeli dan lain-lain. Jadi caranya bantal pasien disingkirkan, kemudian secara bersamaan pasien disuruh mengangkat kepala dan kaki kurang lebih 10 cm dari tempat tidur dan kita menekan di daerah perut. Ibu tolong ikuti aba-aba saya, kalau saya hitung 3, ibu silakan mengangkat kepala dan kaki bersama. 1, 2, 3. Ya, dengan begini kita akan bisa meraba adanya diastase rekti. Ya, jadi seberapa lebarnya. Jadi pada saat kontraksi abdomen kita sebut sebagai pembilang hasilnya. Pada saat dilatasi disebut penyebut. Jadi ini hasilnya 1/0. Artinya tidak ada diastase rekti. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan CVAT. Jadi pemeriksaan CVAT ini adalah untuk memeriksa adanya indikasi gangguan di saluran kemih. Ya, kita minta pasiennya miring ya. Jadi CVAT ini adalah sudut costovertebra ya, jadi pertemuan antara 3/12 dengan antara lumbal dengan kosta ya. Jadi kita cari pertemuannya, kemudian kita menepuk. Jadi kalau misalnya pasien kesakitan, berarti itu menandakan CVAT-nya positif. Begitu juga dilakukan pada pinggang yang sebelah kanan. Ya, dengan cara yang sama. Nah, ini hasilnya pasiennya CVAT-nya negatif. Nah, kemudian secara prosedural sebenarnya pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas, di mana pemeriksaan ekstremitas kita lakukan meliputi ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, di mana untuk ekstremitas atas kita periksa kondisi tangan pasien, jadi kukunya apakah kukunya bersih, tidak panjang ya, kemudian apakah menggunakan cat kuku ya, kemudian juga memencet ya, jadi mid arterial pressure ya, jadi untuk mengetahui bagaimana sirkulasi darah pasiennya, apakah pucat atau tidak ya. Kemudian kita lihat di ekstremitas bawah, jadi kita lihat bagaimana kondisi kaki pasien ya, kita lihat ujung-ujung jari kakinya apakah kukunya bersih, kemudian ujung jarinya apakah pucat apa tidak ya, kemudian kita lihat apakah udim apa tidak ya di mata kakinya ya, jadi ini tidak udim. Kemudian kita melihat di daerah varises, apakah ada varises ya di belakang, di bawah lutut ya, kemudian di betis apakah ada varises atau enggak. Ini kebetulan pasiennya tidak ada varises. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita memastikan pasiennya tidak mengalami tromboflebitis dengan mencari tanda Homan-nya. Jadi, bagaimana kita mencari tanda Homan pasien? Jadi, pertama pasien diminta untuk meluruskan kaki, kemudian kita tekan lutut pasien, ya, kemudian kita bawa telapak kaki pasien ke daerah kranial. Ya, jadi kalau pasien merasa nyeri pada betis ya, pada saat tendon Achilles ya diregangkan, berarti itu tanda Homan-nya positif. Itu adalah tanda awal terjadinya tromboflebitis. Nah, itu juga kita lakukan pada kaki yang kanan. Jadi kita tekan lutut pasien, kemudian kita dorsofleksikan daerah telapak kaki ke daerah arah kranial, kemudian kita tunggu respon pasien apakah nyeri apa tidak pada daerah betis. Kalau itu nyeri berarti tromboflebitisnya tanda Homan-nya positif, itu mengarah ke tromboflebitis. Oke, itu untuk pemeriksaan ekstremitas. Maka sekarang kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan daerah anogenital. Jadi untuk pemeriksaan anogenital kita akan ganti sarung tangan lagi ya. Kita buka sarung tangannya, kita buang di tempat sampah medis, kemudian kita cuci tangan kembali ya, dan pakai sarung tangan yang baru. Nah, sebelumnya kita siapkan alat dulu ya.
dengan pasien. Kemudian atur posisi pasien. Ibu permisi ya, saya mau periksa alat kemaluan dulu. Mohon ditekuk kakinya. Nah, pada saat pasien menekuk kaki, sekalian kita pasang alas bokong. Jadi kita sudah siapkan alas bokong dalam kondisi terbalik ya. Kemudian kita buka celana dalam pasien. Kita lihat pada pembalut, jumlah darahnya, warna loheanya. Ini kebetulan loheanya sudah lohea serosa, jumlahnya kurang lebih 1/7/8 pembalut ya, masih sudah tidak terlalu banyak. Kemudian kita buang pembalut pasien pada tempat sampah medis. Bukan dulu tangannya. Kemudian dekatkan bengkok dan kapas PPT. Di sini yang kita lihat adalah bekas kondisi vulva ya, jadi kebersihan vulva, kemudian keadaan jahitan perineum ya, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Nah, di sini kelihatan vulvanya bersih ya, jadi pengeluaran loheanya lohea serosa, jumlahnya sedikit ya, tidak ada tanda infeksi ya. Kemudian kalau misalnya ternyata pada saat periksa mata kita terhalangi oleh lohea, maka kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu lohea yang menghalangi kita memeriksa, tetapi kalau sudah bersih dan cukup memudahkan kita periksa, kita tidak perlu membersihkan vulva. Nanti pasien bisa melakukannya secara mandiri. Ya, jadi cukup dibersihkan tengahnya, tetapi kalau kotor sekali kita bersihkan dengan 5 kapas dari labia mayor, labia minor, kemudian seperti ini. Kita bersihkan labia mayor, kemudian kita bersihkan labia minor ya, kemudian ke vestibulum dan anus ya, sampai di perineum. Kita lihat apakah perineumnya terpaut apa tidak. Nah, kalau kondisinya seperti ini jahitan perineumnya tidak terlalu terpaut ya, jadi masih ada celah ya yang menunjukkan bahwa jahitannya tidak terpaut ya. Jadi itu, kemudian juga kita lihat di anusnya apakah ada hemoroid atau tidak ya. Jadi itu untuk pemeriksaan di daerah vulva ya. Jadi kita pastikan juga pada saat kita melihat lohea, selain warnanya juga kita lihat jumlah lohea dan baunya ya. Jadi itu setelah bersih selesai ya, kita pasangkan lagi celana dalam pada pasien dengan pembalutnya.
setelah celana dalam terpasang, kita rapikan pasien dan lepaskan. Nah, kita rapikan alat-alat, jadi buang alat yang tidak terpakai ke dalam tempat sampah medis yang sudah dipakai. Kemudian dekontaminasi alat ke dalam larutan klorin selama 10 menit, kemudian rapikan pasien. Ibu, terima kasih sudah selesai saya periksa kerjasamanya. Jadi dari hasil pemeriksaan kondisi ibu dalam kondisi yang baik ya, jadi tidak ada masalah baik dengan kondisi ibu secara umum maupun dengan pemulihan alat-alat organ reproduksi ibu ya. Jadi kondisi kandungan ibu sudah mulai pulih sesuai dengan harinya. Jadi kita akan lanjutkan untuk asuhan selanjutnya. Sebentar ya Bu ya, saya tinggal untuk membereskan alat-alat ini. Oke. Pemeriksaan fisik yang kita lakukan, terima kasih. Nah, setelah semua data terkumpul ya, jadi setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik, sekarang kita akan mendokumentasikan hasil pemeriksaan ke dalam buku KIA. Di sini kita isi tanggal, kemudian ini kunjungan keberapa ya, kita tulis, kemudian kondisi ibu nifas secara umum, kemudian tekanan darahnya, suhunya, pernapasannya, nadinya, kemudian perdarahan pervaginam, kemudian kondisi perineum dan tanda infeksi, kontraksi rahim, tinggi fundus uteri, dan hasil pemeriksaan payudara. Kemudian kita cantumkan di sini kondisi loheanya, sekarang dalam kondisi lohea apa, kemudian jumlah perdarahannya, kemudian pemeriksaan jalan lahir secara umum, jahitannya seperti apa, apakah sudah terpaut atau mungkin ada tanda-tanda infeksi, kemudian keadaan payudara dan anjuran pemberian ASI eksklusif. Kemudian juga pemberian vitamin A, pelayanan kontrasepsi postpartum, dan penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas. Jadi untuk pengumpulan data sudah kita lakukan dan langsung dicatat dalam catatan hasil pelayanan ibu nifas pada buku KIA. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit juga disesuaikan dengan format rekam medis yang ada di rumah sakit. Jadi demikian hasil pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Jadi kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan interpretasi data dalam bentuk diagnosa aktual maupun diagnosa dan masalah potensial. Oke, demikian kita akhiri. Terima kasih, selamat berpraktik.